atas bangsa kami Indonesia. Bahkan kami berdiri saat ini Bapa, mengucap syukur atas rencana Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi tanah air kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini
biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Hari ini Abang mau sampaikan firman Tuhan buat kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan saat hari ini Tuhan, kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh sebagaimana Tuhan mau kami bertumbuh. Tuhan Yesus, berkati telinga kami, hati kami, bahkan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dan meresponi firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan Abang sampaikan adalah judulnya demikian: hidup dipimpin oleh Roh. Sama-sama katakan, hidup dipimpin oleh Roh. Nah adik-adik, apa itu ya hidup dipimpin oleh Roh? Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Abang sangat percaya bahwa kita semua adalah orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia tidak menuruti keinginan dagingnya adik-adik. Keinginan daging itu apa sih Bang? Keinginan daging itu seperti ini. Kalau kita iri hati dengan teman kita, kita sering cemburu dengan teman kita, kita marah-marah dengan teman kita, kita berbuat yang tidak baik dengan teman kita untuk supaya kita semua bisa senang. Tapi adik-adik, itu bukan keinginan Roh, itu adalah keinginan daging. Jadi tidak boleh kita lakukan. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia melakukan apa yang dihasilkan oleh Roh itu. Apa sih yang dihasilkan oleh Roh itu Bang? Yang dihasilkan oleh Roh itu di Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah adik-adik, di dalam buah Roh itu ada 9 yang terkandung di dalamnya. Adik-adik semua, kalau tadi adik-adik bilang mau dipimpin oleh Roh, adik-adik semua harus menjadi orang yang mengasihi. Harus mengasihi temannya, mengasihi saudaranya, mengasihi siapa saja. Dan tidak lupa adik-adik, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia pasti selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Sukacita itu bukan berarti dia ketawa terus adik-adik. Bukan berarti seperti itu, tapi dia bersukacita apapun yang terjadi.
dia selalu percaya bahwa Tuhan Yesus baik baginya. Amin. Mau hidup dipimpin oleh Roh? Abang percaya kalian semua adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Nah, selanjutnya orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan itu bukan cuman sekali, tapi dikatakan selanjutnya setelah kebaikan ada kesetiaan. Artinya dia melakukan kebaikan terus menerus. Menolong teman itu kebaikan tidak? Kebaikan. Membantu temannya nyontek itu kebaikan? Oh tidak. Membantu temannya waktu kesusahan itu kebaikan tidak? Kebaikan. Membantu orang tua itu kebaikan tidak? Pasti dong kebaikan. Nah adik-adik, orang yang dipimpin oleh Roh, sekali lagi abang katakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh, dia melakukan kebaikan. Adik-adik semua pasti adalah orang yang baik. Pasti itu. Karena semuanya kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Jadi lakukanlah yang baik terus menerus, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi lakukan setiap hari. Dalam setiap aktivitasmu lakukan kebaikan. Jangan buat yang tidak baik. Amin. Nah selanjutnya, orang yang hidup dipimpin oleh Roh adalah dia yang punya kemurahan hati. Dia punya kemurahan hati. Kemurahan hati itu dia mau memberi kepada temannya yang sedang membutuhkan. Dia senang memberi. Dia senang memberi. Bukan dia nggak begitu senang ketika dia selalu menerima, tapi dia juga mau memberi. Nah itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh. Nah abang sangat percaya bahwa kita semuanya tanpa terkecuali adalah orang-orang yang senang dipimpin Roh. Amin. Amin. Jadi lakukanlah itu. Orang yang dipimpin Roh tadi apa? Melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lakukanlah semuanya itu adik-adik. Karena kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh. Ketika kita dipimpin oleh Roh, kita tidak lagi mau bermain-main dengan yang namanya yang jahat itu. Kita tidak mau lagi bermain-main supaya kita senang-senang dengan dunia ini. Tidak, tapi kita mau hidup dipimpin oleh Roh sehingga kita berbuah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami telah selesai mendengar firman Tuhan bahwa kami semuanya adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk setiap kami masing-masing, supaya kami hidup dalam Roh-Mu, hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Supaya kami hidup dipimpin Roh-Mu, kami harus tinggal di dalam Tuhan, dan kami pasti berbuah. Kami menjadi orang yang mengasihi, kami menjadi orang yang bersuka cita, merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, melakukan kebaikan, kesetiaan, bahkan semuanya Tuhan yang baik yang berasal daripada Tuhan kami lakukan, karena kami adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami tidak lagi melakukan yang jahat, tapi kami melakukan yang baik di hadapan Tuhan, karena kami dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap pertumbuhan kami, dalam sekolah kami, keluarga, papa, mama, kakak dan abang, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi di Batam Kids Worship. Jam berapa adik-adik? Jam 5 sore. Jangan lupa ya, ingatin teman-temannya loh, supaya mereka juga diberkati sama seperti kamu diberkati hari ini. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Wow adik-adik semuanya, puji Tuhan hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Dan puji Tuhan, adik-adik semuanya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk hari ini beribadah Batam Kids Worship. Amin. Haleluya. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Galatia 5 ayat 16. Yuk sama-sama kita baca ya ayatnya.
Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, ayat ini keren banget adik-adik. Yes. Kata ayat ini, hiduplah oleh roh. Roh siapa sih? Of course, Roh Kudus, Roh Tuhan. Oke adik-adik, sama-sama kita harus hafal supaya kita juga boleh imani. Amin. Amin. Yuk kita mulai dari Galatia, dimulai dari huruf G. Yeay, huruf G kayak gini. Galatia berapa? Galatia 5 ayat 16. Yeay, oke kita masuk ke ayatnya ya. Hidup lagi nih. Hiduplah. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini agak diambil sedikit. Oke adik-adik, gampang banget kan, seru banget lagi gerakannya. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri. Semuanya harus semangat. Mana smile-nya? Kita sama-sama hafal ayat ini ya. Kita pelan-pelan aja, dimulai dari alamat ayatnya dari Galatia sampai ke isinya. Oke? Kakak. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, ternyata loh Kak, semuanya udah pada bisa. Udah berdiri, udah. Keren banget adik-adik. Yuk sama-sama, kakak percaya semuanya udah gak sabar. Kita pakai speed up, oke? Speed up. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Galatia. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Big applause buat adik-adik semuanya. Challenging banget ya Kak, tapi bagus loh, keren semuanya. Iya keren banget, baru berapa detik kita belajar udah pada bisa. Iya. Anak-anaknya Tuhan Yesus pada keren-keren banget. Wow, adik-adik semuanya, jangan lupa ayatnya diingat. Kalau misalnya kita harus hidup oleh roh. Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, Iya. keinginan yang buruk ya Kak. Iya, keinginan daging itu adik-adik misalnya kayak main game terus, gak stop gitu. Main game gak apa-apa, tapi kalau terus-menerus sampai lupa waktu gak ngerjain PR, Itu nggak namanya boleh. bukan hidup oleh roh. Iya. Oke adik-adik semuanya. Oke. Oke, saatnya kita memberikan persembahan. Yuk persembahannya disiapin dulu. Persembahannya itu boleh di transfer lewat nomor rekening ada di layar adik-adik semuanya. Bahkan juga boleh tuh di scan QR code yang juga ada di layar adik-adik ya. Yes. Nah, sebelum kita memberi, yuk sama-sama kakak ajak untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hamba mengucap syukur. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami. Bahkan juga kami mengucap syukur bahwasanya kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk boleh beribadah Batam Kids Worship hari ini. Bahkan Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau yang memberkati Tuhan, setiap tangan yang memberi, bahkan juga mama papa yang menjadi saluran berkat buat adik-adik. Tuhan yang pakai lebih luar biasa lagi, Tuhan yang kembalikan berlipat kali ganda lagi. Bahkan juga Tuhan yang pakai bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami berdoa biar persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang memuji muliakan nama Tuhan. Adik-adik semuanya yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Adik-adik semuanya, kakak tahu pasti semuanya udah pada gak sabar. Kakak percaya bahwasanya setiap adik-adik setiap hari Minggu sore pasti nungguin Batam Kids Worship, Batam Kids Apalagi Worship. anak-anak yang dipimpin oleh roh pasti suka Yes. beribadah kan Kak? Amin. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kakak tetap ingatin setiap hari Minggu jam 5 sore ada ibadah Batam Kids Worship di YouTube channelnya GKI Batam. Adik-adik semuanya, kakak selalu menunggu kehadiran adik-adik, bahkan juga Tuhan Yesus yang mau kasih berkat yang banyak banget buat adik-adik.
Puji Tuhan. Sekian ibadah kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.